Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Analisis Algoritma Sorting. Nah, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dengan dosen pengampu Bapak Tony Swendra STNCS. Baiklah teman-teman, di sini kami yang beranggota 6 orang dengan saya sendiri Nur Alim dan ada teman saya Muhammad Andriansyah dan juga ada Joy Banarika Purba, Muhammad Al-Jazairi, Ardi Kurniawan, dan Firman. Baiklah teman-teman, di sini langsung saja kami masuk ke pembahasan. Baik, sorting atau pengurutan data merupakan salah satu operasi dasar dalam ilmu komputer yang memiliki peran penting di berbagai bidang seperti pengelolaan data, manajemen basis data, dan algoritma pencarian. Nah, kami di situ memilih yang pertama itu bubble sort. Nah, bubble sort ini adalah pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara mengintegrasi array berkali-kali dan membandingkan elemen yang bersebelahan. Nah, cara kerja program bubble sort itu yang pertama perbandingan dan penukaran, yang kedua pengulangan hingga terurut, yang ketiga menghentikan proses. Nah, di sini pseudocode bubble sortnya implementasi program bubble sort yang bertujuan untuk mengurutkan sebuah array. Fungsi bubble sort menerima sebuah array dan mengurutkan elemen-elemen di dalamnya menggunakan algoritma bubble sort. Dua loop digunakan untuk membandingkan dan menukar elemen yang berdekatan jika urutannya salah. Nah, di sini flowchart proses dimulai dengan titik awal. Dataset yang digunakan terdiri dari 3 jenis, yaitu kecil, sedang, dan besar. Masing-masing dataset ini berisi angka acak yang akan diurutkan oleh algoritma bubble sort. Nah, implementasi program bubble sort ini implementasi codingannya dan ini outputnya. Nah, dari kode yang ditampilkan merupakan implementasi algoritma bubble sort untuk mengurutkan elemen dalam sebuah array. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan elemen-elemen yang berdekatan dalam array. Nah, yang kedua kami ada memilih selection sort, yang mana selection sort bekerja dengan prinsip memilih elemen terkecil dari array yang belum terurut dan menempatkannya di posisi awal. Kemudian ada cara kerja program selection sort, yang mana yang pertama itu memulai dengan elemen pertama, yang kedua cari elemen terkecil, yang ketiga tukar posisi, dan yang keempat lanjutkan ke elemen berikutnya. Nah, ini untuk residual selection sort. Facility Code ini adalah implementasi program selection sort yang bertujuan untuk mengurutkan sebuah array pada n, mendapatkan panjang array yang akan diurutkan. Array ini akan diurutkan dalam ascending order, dari kecil ke besar. Kemudian ada cara kerja program selection sort, yaitu ini ada flowchart-nya, yang mana langkah pertama adalah menghasilkan data acak yang akan diurutkan menggunakan selection sort. Kemudian timer dimulai untuk mengukur waktu yang dibutuhkan oleh algoritma selection sort. Nah, fungsi selection sort dipanggil untuk mengurutkan data yang telah dihasilkan. Kemudian ini implementasi program selection sort dan ini adalah hasil outputnya, yang mana prinsip dasar algoritma ini adalah dengan memilih elemen terkecil dari sebuah array yang belum terurut dan menukarnya dengan elemen pertama pada subarray tersebut. Nah, proses ini diulang sampai seluruh elemen dalam array terurut. Yang terakhir yaitu bucket sort. Bucket sort adalah algoritma yang menggunakan pendekatan pembagian dan penalukan divide and conquer untuk mengurutkan data dalam algoritma. Elemen-elemen dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil berdasarkan nilai atau kriteria tertentu. Nah, cara kerja program bucket sort ini yang pertama, tentukan jumlah bucket yang digunakan, iterasi melalui setiap elemen dalam array input, dan tentukan bucket mana yang sesuai dengan elemen tersebut. Yang ketiga, setiap elemen dimasukkan ke dalam bucket berdasarkan nilai dan aturan distribusi yang telah ditentukan. Setelah semua elemen dimasukkan ke dalam bucket, setiap bucket akan diurutkan secara terpisah menggunakan algoritma pengurutan yang lebih sederhana. Nah, yang terakhir setelah semua bucket diurutkan, elemen-elemen dari setiap bucket digabungkan kembali ke dalam satu array yang lebih besar. Nah, di sini pseudocode-nya bisa dilihat dari slide. Nah, pseudocode ini menggambarkan cara program bekerja dengan pengukuran waktu untuk berbagai ukuran dataset.
dan penanganan untuk berbagai jenis data, acak, terurut, dan terbalik. Nah, ini flowchartnya bisa lihat di slide. Flowchart ini menggambarkan langkah-langkah dari program bucket sort yang menghasilkan 3 jenis dataset, acak, terurut, dan terbalik. Nah, ini implementasi bucket sort. Nah, dari bucket sort ini berfungsi untuk mengukur waktu yang diperlukan dalam mengurutkan data menggunakan metode sort bawaan Python pada berbagai jenis dataset. Terdapat 3 kategori dataset dengan ukuran yang berbeda, yakni kecil n sama dengan 10, sedang n sama dengan 100, dan besar n sama dengan 1000. Setiap kategori mencakup 3 jenis data, yaitu data acak, data yang sudah terurut, ascending, dan data yang terbalik, descending. Nah, ini hasil penguji bubble sort yang mana berdasarkan grafik di atas menunjukkan hubungan antara ukuran dataset dan waktu eksekusi bubble sort. Waktu eksekusi yang meningkat secara signifikan seiring dengan bertambahnya ukuran dataset sesuai dengan kompleksitas waktu algoritma. Kemudian hasil pengujian bucket sort. Nah, hasil pengujian untuk algoritma bucket sort menunjukkan waktu pengurutan yang sangat cepat dengan nilai waktu eksekusi tercatat sebagai 0,0 detik pada semua jenis data, acak, terurut, dan terbalik. Dan ukuran di dataset 10, 100, 1000. Hal ini terjadi karena algoritma bucket sort yang membagi data ke dalam bucket kecil dan mengurutkan tiap bucket secara terpisah. Kemudian hasil penguji selection sort, yang mana pada ukuran dataset kecil, baik n sama dengan 10 maupun n sama dengan 100, waktu eksekusi tercatat sebagai 0 detik, atau sangat kecil mendeteksi 0 detik. Ini menunjukkan bahwa algoritma selection sort dapat dengan cepat mengurutkan dataset dengan ukuran kecil. Nah, ini analisis hasil pengujian. Yang bubble sort ini hasil analisisnya itu bahwa eksekusi meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah elemen dalam dataset. Untuk dataset kecil n sama dengan 10, waktu eksekusi hanya membutuhkan 0,00011 detik. Sedangkan untuk data besar n sama dengan 1000, waktu eksekusi meningkat drastis hingga 0,49310 detik. Hal ini menunjukkan bahwa performa bubble sort sangat bergantung pada ukuran datasetnya. Nah, select sort hasil pengujiannya itu dari dataset 10, 100, dan 1000. Maka dapat terlihat bahwa ukuran data kecil n sama dengan 10 dan n sama dengan 1000, 10, 100 menunjukkan waktu eksekusi yang sangat kecil. Hampir tidak ada perubahan waktu eksekusi yang signifikan. Karena dataset kecil dan proses sorting cepat diselesaikan. Tapi pada ukuran data besar, n sama dengan 1000 menunjukkan kenaikan waktu eksekusi yang jelas karena selection harus melakukan lebih banyak perbandingan dan pertukaran elemen meskipun waktu eksekusi masih cukup kecil. Nah, yang terakhir yaitu analisis hasil pengujian bucket sort dari dataset terkecil 10 elemen, 100 elemen dan besar sedang 100 elemen dan besar 1000 elemen. Waktu dieksekusi untuk semua jenis data, baik acak, terurut maupun terbalik, tercatat 0,0 detik. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil pengujian maka algoritma bubble sort, selection sort, dan bucket sort menunjukkan karakteristik yang berbeda. Bubble sort memiliki performa yang paling lambat, terutama pada dataset besar, karena kompleksitas waktu on 0 yang mengharuskan melakukan banyak pertunjukan elemen. Sementara itu, selection sort sedikit lebih efisien daripada bubble sort. Nah, karena hanya melakukan satu pertukaran per iterasi. Meskipun tetap memiliki kompleksitas waktu yang sama, yaitu 0, sehingga keduanya kurang cocok untuk dataset besar. Di sisi lain, bucket sort menunjukkan performa yang jauh lebih baik dengan waktu eksekusi yang sangat cepat pada semua dataset yang diuji. Hal ini terjadi karena algoritma ini memiliki kompleksitas waktu 0, menjadikannya ideal untuk data dengan distribusi yang merata atau rentang nilai yang terbatas.
Nah, jadi teman-teman mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.